Jadi untuk pengampunan pajak-pajak yang di yang kadaluarsa ya. Pajak. Nggih, pengampunan Tahu. pajak. Oh enggak, belum pernah. Pengampunan- Kalau pajak tahu. Oh. Pajak rumah. Oh. Amnesti. Nggih, pengampunan pajak. Oh, belum. Belum pernah Ibu nggih. Ibu pernah dengar di mungkin berita atau Kemarin Pak televisi? SBY di TV. Pak SBY. Ya, Pak SBY Jokowi kemarin. Oh, nggih. Pemerintah memfasilitasi buat yang pada punya kekayaan di luar negeri itu untuk memindahkan kekayaannya ke dalam negeri dengan amnesti pajak itu tadi, diampuni pajaknya. Biar dia tahu informasi dari semua wajib pajak dulu, berapa harta yang selama ini nggak dilaporkan. Jadi dari situ nanti kan database-nya pemerintah meningkat. Apabila dana itu ketahuan maka ya akan dikenai pajak tinggi, tapi jika melaporkannya akan naik pajak yang rendah. Tahu sudah? Kurang tahu. Kurang tahu. Nggak tahu ya Mbak. Untuk pemasukan pajak yang lebih banyak. Ada 11.000 triliun kalau nggak salah uang orang Indonesia yang berada di luar gitu. Kenapa nggak digunakan? Kenapa nggak istilahnya buat produksi dalam negeri gitu? Jadi yang selama ini diumpetin biar dilaporin aja. Terus nanti kan jadi pemerintah punya datanya. Skema pemerintah untuk menggenjot pembangunan dalam negeri dengan dana orang-orang Indonesia itu sendiri. Kapan lagi jujur untuk negeri sendiri? Teks amnesti itu fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak berutang, kemudian penghapusan sanksi administrasi, termasuk juga penghapusan atas pidana perpajakan. Jangan takut, jangan bimbang, ungkap, tebus, lega. Pemerintah beserta DPR mengambil inisiatif untuk meluncurkan program amnesti pajak karena melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global. Kenapa demikian? Kita bisa melihat bahwa di dunia ini saat ini sedang terjadi misalnya harga komoditas yang turun, kemudian terjadi kekacauan politik di sana sini, kemudian juga Tiongkok menyetop perdagangannya, di mana Indonesia sebagian besar ekspor luar negeri ditujukan ke Tiongkok, itu juga kemudian berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Indonesia sangat memerlukan dana untuk melanjutkan program-program pemerintah, utamanya dalam membangun infrastruktur. Pemerintah dan DPR ingin agar pembangunan di Indonesia itu bersifat berkelanjutan dan inklusif, sehingga kita membutuhkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun infrastruktur yang sedang dibutuhkan melalui investasi yang kami harapkan bisa masuk lewat dana-dana yang selama ini terparkir di luar negeri. Dengan amnesti pajak, harapan pemerintah adalah masyarakat dapat mendeklarasi atau mengungkapkan, kemudian membawa masuk atau merepatriasi dana-dana yang terparkir di luar negeri tersebut. Kemudian setelah mendeklarasi dan merepatriasi, masyarakat diharapkan untuk berinvestasi sehingga ekonomi Indonesia dapat bergerak tumbuh. Itu harapan dari pemerintah. Tapi tidak hanya untuk dana yang terparkir di luar negeri, amnesti pajak juga diharapkan bisa mendorong masyarakat yang memiliki dana dalam negeri untuk juga mendeklarasikan. Yang sebenarnya jangan takut, jangan bimbang. Ya, Undang-Undang Teks Amnesti mendasarkan diri kepada Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 yang baru disahkan. Tujuannya antara lain ada 3. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Yang kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
Yang ketiga, meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain tentunya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara kita. Jadi ada beberapa keuntungan apabila wajib pajak mengikuti program amnesti pajak. Yang pertama, akan dilakukan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang. Ya. Yang kedua, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Yang keempat, akan dilakukan penghentian proses apabila sudah dilakukan ya, yaitu penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Yang kelima, adanya jaminan rahasia atas data pengampunan pajak sehingga data tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun. Dan yang terakhir nih, apabila harta tersebut dibaliknamakan, itu tidak dikenakan atau dibebaskan dari pajak penghasilan. Itu kurang lebih keuntungan dari amnesti pajak. Bagi harta bersih yang dilaporkan dalam periode 1 Juli sampai dengan 30 September, hanya dikenakan tarif 2% saja. Bagi yang melaporkan harta bersih dalam periode kedua, yaitu 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, akan dikenakan tarif 3%. Dan bagi yang mengungkapkan harta bersih antara periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017, akan dikenakan tarif 5%. Hal ini juga berlaku bagi wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri, kemudian dibawa dan diinvestasikan di Indonesia. Tarifnya sama. Berbeda dengan wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri, kemudian dilaporkan di Indonesia, tapi tidak berniat untuk menginvestasikan hartanya yang ada di luar negeri di Indonesia, maka akan dikenakan tarif 2 kali lebih besar. Yaitu periode pertama dikenakan tarif 4%, periode kedua dikenakan tarif 6%, dan periode ketiga yaitu 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017 dikenakan tarif 10%. Kenapa WP harus sekarang memanfaatkan amnesti pajak? Karena program ini tidak akan terjadi lagi. Jadi manfaatkan mulai sekarang. Ini sebuah tarif yang sangat-sangat murah, hanya 2, 3, dan 5% tergantung periode kapan wajib pajak menyampaikan surat pernyataan hartanya. Saya optimis Bang, karena itu udah kelihatan pengaruhnya besar banget. Bahkan banyak perusahaan juga udah mengeluarkan banyak obligasi dan itu laku semua. Saya optimis karena saya yakin wajib pajak itu mungkin bukan mereka niatnya mengemplang pajak, tapi karena ketidaktahuan saja. Dari pengalaman beberapa wajib pajak yang kita temui, mereka sebetulnya tidak ada niatan untuk mengemplang, tapi karena ketidaktahuan sehingga ada kewajiban yang mungkin belum terpenuhi dengan baik. Saya 100% optimis karena antusiasme masyarakat semakin hari semakin meningkat. Terbukti dengan media massa yang begitu banyak memasarkan tentang seminar-seminar teks amnesti, dan tingkat kehadirannya sangat tinggi. Sehingga ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi terhadap teks amnesti. Dan bagi saya pribadi, saya menyarankan kepada seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan emas ini. Kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita mulai hidup baru, hidup yang bersih dengan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan apa adanya. Dan mari kita jalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat wajib pajak, sehingga terwujud bersama kemandirian bangsa.
ungkap, tebus lega, amnesti pajak.